Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mahardika dari kelas 12 MIPA 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu membuat sebuah video pembelajaran dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pada video ini akan dibahas mengenai keimanan kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Kemudian mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat tersebut. Nama lain dari hari akhir, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran ada 31 nama, diantaranya yang pertama Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kiamat. Yang kedua Yaumuddin, hari pembalasan. Yang ketiga Yaumul Fat, hari kemenangan. Yang keempat Yaumut Talak, hari perpisahan. Yang kelima Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Yang keenam Yaumul Khulud, hari kekekalan. Yang ketujuh Yaumul Khuruj, hari keluar. Yang kedelapan Yaumul Hasyr, hari penyesalan. Yang kesembilan Yaumul Fas, hari pemisahan. Dan yang ke-10 Yaumut Tagabun, hari ditampakkan semua kesalahan. Macam-macam kiamat ada dua. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta, contohnya gempa bumi, kematian seseorang, tsunami, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro adalah hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Peristiwa kiamat kubro yang pertama adalah kematian. Di alam barzah ditanya munkar nakir, dapat nikmat atau sisa kubur, menunggu kiamat tiba ditemani amalnya sewaktu di dunia. Lalu setelah kematian, Israfil meniup sangkakala pertama, bumi bergoncang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya. Al-Zazalah ayat 1-2. Lalu gunung-gunung meletus mengeluarkan larva sebagai bulu-bulu yang berhamburan siap membakar mangsa dan manusia lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa. Al-Qari'ah ayat 4-5. Setelah Israfil meniup sangkakala kedua, dunia yang hancur dan rata berubah menjadi alam akhirat. Manusia dibangkitkan dari alam barzah dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Lanjutan dari peristiwa kiamat kubro, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Sebelum dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu, mereka menerima buku catatan amalnya masing-masing. Saat dimintai pertanggungjawaban, semua amal yang tercatat dalam buku catatannya, manusia hanya dapat bersaksi dengan tangan dan kaki, mulut terkunci. Lalu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Setelah diperiksa, amal manusia tersebut dipilah-pilah antara yang baik dan yang buruk, kemudian ditimbang pada sebuah timbangan yang bernama Mizan. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat akan masuk ke tempat yang sangat memuaskan dan penuh ridho Allah, yaitu surga. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan masuk neraka Hawiyah. Setelah Yaumul Mizan, yaitu Yaumus Sirot. Proses pembalasan amal manusia dimulai dari Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim artinya jembatan yang lurus, yaitu jembatan menuju surga yang wajib dilalui oleh setiap manusia. Di bawah jembatan itu
Terdapat neraka, siapa yang dapat melaluinya akan masuk surga, dan yang jatuh akan masuk neraka. Adapun tanda-tanda dari kiamat kubro, yaitu yang pertama, banyak wanita telah melahirkan tuannya. Yang kedua, banyak pengembala onta berlomba-lomba dalam meningkat bangunan. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. Yang keempat, banyaknya minuman khamr dan perzinaan terjadi secara terang-terangan. Yang kelima, pendeknya waktu, artinya orang merasakan betapa cepatnya waktu ini berjalan. Yang keenam, berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. Yang ketujuh, banyak pembunuhan, orang-orang sama bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang menjulang tinggi. 8. Amanah banyak disia-siakan. 9. Banyak orang yang ingin mati, dan lain-lain. Yang 10. Berperangnya orang muslim melawan orang Yahudi, dan kemenangan orang-orang muslim atas mereka. Adapun tanda-tanda dari kiamat kubro, yang menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawon atau lebah. Yang keempat, matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Kelima, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, tidak ada lagi orang yang mau menerima sodako. Setelah mengetahui tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, ini adalah fungsi iman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong untuk berperilaku baik. Yang ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Yang keempat, mengendalikan diri dari perbuatan sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, senantiasa minta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.